Oke lur, kembali lagi bersama saya Aza Yazir Nasrullah. Wong ngapak sing ana ning Jepang, tapi saiki ada di Jepang bagian pelosok alias hutan. Ini Jepang bagian pelosok kali. Ini saya sedang menunggu bis lanjutan part 2 kemarin waktu jalan-jalan ke rumah ke apatonya temen saya yang baru datang. Nah, ini sekarang saya masih nunggu. Sambil nunggu saya sharing-sharing terlebih dahulu lur. Jangan lupa lur, ikutin terus perjalanan saya lur. Bukan kayak hidup di Jepang ini kalau benar-benar sini. Bahkan ya untuk mau dapetin bantuan pemerintah aja dia nggak tahu. Soalnya saking kurang, emang tahu kalau dari TikTok itu. Tapi untuk mau daftarinnya itu jauh kali lur, asli. Sedangkan dia aja kalau mau belanja harus minta dianterin sama orang Jepangnya. Apalagi mau ke Sakuso ngurusin bantuan gitu. Asli lah. Ini pagi hari ya lur, suasana pada berangkat kerja, jadi agak lumayan rame. Jadi yang mau ke Jepang, proses ke Jepang itu semangat lur, harus siap mental, siap semuanya lah intinya lah. Jadi nggak semua di Jepang itu suasananya itu enak ya lur. Nah, memang yang suka pedesaan kayak gini enak, mungkin menurut kalian enak, tapi emang kalau apa ya, yang nggak suka pengennya jalan-jalan terus itu. Jalan-jalan terus itu nggak harus mengeluarkan uang ya lur. Jadi kita punya sepeda dikasih saco mungkin ya yang dikasih itu untuk jalan-jalan melihat suasana itu, kita nggak harus mengeluarkan uang, kecuali kita mau naik kereta, naik bis atau mau beli jajan, itu baru mengeluarkan uang gitu loh. Kalau temen saya itu sebenarnya ya agak-agak pas pertama datang itu, ini aku mau dibawa kemana katanya. Ternyata apartnya di tengah-tengah hutan. Tapi ya alhamdulillah harus betah lah, teman-temannya juga enak kan. Teman-temannya kan kalau satu pemikiran itu enak, bisa jalan-jalan. Makanya nanti sekali-kali nanti kalau habis gajian kalau apa kan sekali-kali nggak apa-apa saat keluar ke kota. Beda ya keluar ke kota pas jam-jam kerja sama sama jalan-jalan itu beda asli. Saya katakan itu saya kerjanya itu muter-muter lur. Dari kota Miyazaki saya alhamdulillah udah keliling semua ya, nggak semua sih, sebagian itu karena luas kan Miyazaki kan. Tapi suasana pas kerja itu dibandingin pas aku jalan-jalan itu beda kali lur, asli. Aku ngerasain sendiri pas kerja itu, katakan walaupun temennya enak tapi ya kerja gitu. Tapi kalau jalan-jalan itu beda, bebas hawanya itu kayak bule. Kita emang bener-bener kayak orang bule lah, asli. Mobil rame lur. Ini jangan terpancing sama omongan-omongan guru-guru marketing LPK ya, yang katanya gajinya itu 20 sampai 35. Ada lagi yang nanti dapatnya di daerah Tokyo, daerah yang bener-bener keramaian. Itu jangan sampai ya. Soalnya nggak semua Jepang itu gajinya itu 20 sampai 30, itu nggak semua orang itu ada. Ada yang gajinya 9, ada yang gajinya 8, ada yang gajinya 10, ada yang gajinya 11, kerjanya tinggi-tinggian, ada. Itu macam-macam lur. Emang yang gajinya 30, 25 ke atas, 20 emang ada. Tapi kerjanya itu buat orang-orang yang pinter, maksudnya bejo lah, katakan nggak pinter amat juga, katakan bisa dapat gaji besar ada. Itu tergantung rezeki, emang tergantung rezeki. Tapi kebanyakan kalau restoran ya itu gajinya di atas 20 kalau restoran. Tapi syaratnya itu harus N3 ada yang N4 ada tapi sedikit, tapi lebih banyak ke N3 ya. Soalnya kita mau berhadapan sama orang ya, jadi kita harus bisa ngomong.
kalau konstruksi gitu kan nggak terlalu pandai, walaupun nggak terlalu pandai banget lah, tapi ini bisa kerja. Tempat saya itu kan orang Indonesia, kalau ngomong pakai bahasa isyarat itu udah berapa itu. Aku juga demikian, kalau seandainya nggak bisa ya itu mending kerjaan diapalin itu, yang penting kerjaan diapalin udah. Kalau kerja udah diapalin, orang Jepang mau jelasin itu udah enak gitu loh, walaupun nggak tahu bahasanya tapi kan sedikit tahu. Ini harus nunggu lur, masih lama lagi. Cuma kalau udah di Jepang lur, nggak bingung lur, uang habis nyari kerja itu nggak bingung lur. Berbeda sama di Indonesia. Aku ngalamin sendiri lur, pas bener-bener udah buntu kali itu, seakan-akan itu apa keahlian aku banyak ya, keahlian orang Indonesia itu kan sebenarnya itu multi talent ya daripada orang Jepang, karena orang Jepang itu lebih banyak itu fokus ke satu kerjaan tuh. Kalau cuma kerjaannya di konstruksi ya fokusnya ke konstruksi, kerjanya di sawah kok bisanya di sawah, itu orang Jepang lur. Tapi tak akui kenapa dia itu pinter-pinter, tapi kenapa dia pinter-pinter, karena dia menekuni satu bidang gitu loh. Makanya aku juga heran, tapi berbeda sama orang Indonesia. Kalau orang Indonesia kan pinter semua, katakan pertanian ya bisa, konstruksi bisa, bongkar motor, permesinan bisa, mobil segala macam. Itu orang Indonesia lur, multi talent. Nah tapi ilmunya orang Indonesia itu nggak ada gunanya di Indonesia, di negara sendiri nggak ada gunanya. Tapi kenapa ilmu orang Indonesia itu bermanfaat kali untuk di Jepang gitu loh. Aku juga heran. Ini pemerintahnya, pihak Indonesianya atau gimana gitu loh. Soalnya nggak masuk akal gitu untuk apa mendaftar apa persyaratan kerja itu di Indonesia itu nggak masuk akal kali asli. Nanti kalau kalian semua itu udah masuk ke dunia kerja luar negeri, itu enggak, kita lihatlah persyaratannya itu beda jauh sama persyaratan di Indonesia asli. Sedangkan mending nggak apa-apa lah persyaratannya nggak masuk akal kan ya, nggak masuk akal, tapi gaji mungkin ditinggikan gitu, karena ini jarang ada yang bisa mencapai persyaratan ini itu mungkin. Tapi gaji harus ditinggikan, udah gajinya sama rata sesuai UMR, persyaratannya nggak masuk akal kan, bener-bener lucu asli. Tapi kalau sini tuh bener-bener gokil sih menurutku, gokil. Makanya yang mau ke Jepang ya semangat lah asli. Soalnya orang Jepang negara Jepang ini masih banyak membutuhkan tenaga dari orang Indonesia itu masih banyak kali. Bahkan pemerintah Jepang itu masih membuka loker terbaru, Tokute Gino yang terbaru, yaitu job supir. Job supir itu supir bis, supir truk, supir taksi dan lain-lain. Dan juga yang kedua kayu, yang ketiga saya lupa itu. Nah itu masih membuka itu empat loker terbaru itu pemerintah Jepang. Katanya sih udah diresmikan ya, tapi barangkali yang lebih tahu silahkan komen udah diresmikan atau belum. Ini yang saya tahu itu dia pemerintah Jepang itu membuka loker terbaru. Duduk kayak gitu dilihatin lor sama orang Jepang. Nah ini cuacanya mendung lagi ya lor, karena prediksinya itu ini hujan terus, ini udah berapa hari nanti hujan terus ke depan itu. Nah ini masih lebih 2 lur, 2 menit, 8 lebih 2 menit. Biasanya belum nyampe. Kalau di sini jadwalnya itu jam 8 lebih 8 ya lur. Nah tungguin lagi lur, 5 menit lagi. Nanti dari sana mobilnya lur, bisnya. Tapi cuaca ini udah mendung, nggak karuan lur. Nah kalau hujan bis belum datang ini bahaya ini lur. Basah nanti. Ini kalau ketahuan, walaupun saya udah ngambil sama mandor, udah bilang izin, terus ketahuan bosnya itu
apa namanya, kenapa libur, kena marah walaupun tuh berhak apa jatahku libur lur. Aku juga heran lur, jadi jatah libur itu bolehnya pas sakit itu. Nah, terus kalau nggak sakit, kalau seandainya nggak sakit terus sampai batas yang waktu ditentukan, berarti aku nggak libur, kan aneh ya lur. Kayak contoh, aku batasnya itu liburnya itu sampai bulan 5 lur. Jadi bulan 5 itu harus dihabiskan lah yuk-yuknya itu selama 8 hari. Nah nanti kan aku mau tak ambil pas lebaran itu kan lur. Nah pas lebaran doang mas aku ngambil 2 hari doang. Otomatis kan aku harus ini tak cicil ini liburnya. Soalnya kalau pas langsung 1 minggu sekalian full itu nggak boleh lur. Kasihan teman kerjanya. Boleh tapi kasihan gitu. Kalau seandainya aku kerja terus temen aku libur 1 minggu kan juga kasihan kan lur, ditinggal. Apalagi kalau pas keadaan berat lur, kalau lagi sibuk-sibuknya terus kurangan peserta, oh iya itu tambah nggak karuan itu. Belum lah udah ganti mandor lur. Kalau kemarin pulang dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, tapi tetap dihitung 1 hari 7 jam doang. Nah sekarang enak lur, berangkat jam setengah 7, nyampe kadang jam setengah 8 lah. Nah nanti kerja cuma bentar doang lur. Nah habis itu pulang. Enaknya situ lur, kerja bentar nggak sampai jam 6, nggak sampai jam 4 pulang. Enaknya situ mandor sekarang lur. Walaupun galak tapi rasa kebapaannya itu ada lur. Rasa kebapaannya. Walaupun kakek ya, tapi emang baik kali. Habis katakan orang Indonesia habis dimarahin mati-matian, mungkin karena salah apalah. Nanti habis dimarahin, nanti ketawa lur. Lihat ekspresinya orang Indonesia itu asli. Makanya rasa kebapaannya itu ada. Dimarahin pas salah, nanti pas dimarahin udah kan minta maaf, nanti orang Jepang itu ketawa-ketawa. Herannya gitu loh. Lihat ekspresinya orang Indonesia. Enak situ. Kalau yang mandor satunya itu nggak jarang marahin orang Indonesia ya. Tapi baliknya lama lur, minusnya gitu. Kalau mandor satunya. Kalau mandor satu itu baik lur. Mandor satunya itu ya galak sih galak, tapi galaknya sama orang Jepang lur. Karena entah kenapa perusahaanku ya, yaitu kalau ada orang asing salah lur. Ini ada orang asing salah nih ya, entah itu orang Myanmar ataupun orang Indonesia. Tapi tetap yang dimarahin orang Jepangnya gitu loh. Enaknya di situ gitu. Tapi kalau benar-benar yang orang Jepangnya lihat orang Indonesia mungkin ngelakuin salah baru dimarahin. Tapi kalau benar-benar kayak contoh udah diajarin terus orang Jepangnya pergi gitu loh, ngerjain yang lain terus salah, tetep ya dimarahin orang Jepangnya gitu. Kenapa nggak dibarengin? Ini kan masih baru gitu. Ini orang masih baru, tadi harus dituntun sampai benar-benar bisa dulu gitu. Enaknya situ perusahaanku baik-baik, orangnya baik-baik. Cuma bosnya aja ini agak lumayan. Ini udah gelap lur ya, pagi hari ini lur, tapi udah gelap aja lur. Bisnya juga nggak nyampe ini. Jangan sampai kehujanan ini. Hujan gawat ini. Nah alhamdulillah lur, bisnya udah nyampe lur. Yakin udah gak sabar kali buat naik bis. Bisnya udah nyampe ini. Alhamdulillah lur. Ini bisnya ini berhenti nih. Tepat waktu lur. Mantap kali kan lur bisnya lur. Bisnya emang bener-bener gak ada lawan sih. Jangan lupa lur, jadi kalau mau berangkat harus ngambil ini ya lur, ngambilan situ lur tadi pas mau naik. Nah ini suasananya.
Harganya juga udah ada ya lur, itu harganya udah ada. Sawah semua lur. Jadi ini udah nyampe ya, udah nyampe ke apa tujuan terakhir. Nah udah nyampe tujuan terakhir. Nah ini rencananya itu aku mau jalan ke rumah tapi hujan guys, ternyata hujan turun. Nah ini nanti mau lihat jadwal kereta terlebih dahulu. Kalau naik kereta kok jadwalnya ada cepat naik kereta, tapi kalau nggak ada jalan kaki. Deket sih, biasanya sini saya jalan kaki kalau nggak hujan. Tapi ini hujan turun lagi. Ini biasanya kalau buat pesen-pesen ya, buat pesen-pesen tiket. Nanti kalau mau ke keluar kota di sini. Tapi aku biasanya itu mesennya online. Nah ini ke Fukuoka, ini ke Fukuoka. Dan ini jadwalnya ini. Ini jam-jamnya, ini berhenti-berhentinya. Ini enak guys, ini tempat nunggunya. Tempat nunggunya tempat duduknya cuma 3 doang. Itu pun biasanya yang dudukin cuma satu orang doang. Soalnya sini pada gengsi-gengsi, saya juga nggak tahu. Nah ternyata setelah saya pikir-pikir itu jalan kaki aja lur, nggak jadi naik kereta. Setelah tadi pembayaran Sikeng untuk CLBT udah selesai, dan akhirnya sekarang itu saatnya pulang rebahan. Nah, melanjutkan rebahan yang tertunda ini. Nah terasa cuma jalan-jalan 2 hari aja sudah habis 1 juta lebihan. Itu pun nggak keluar kemana-mana ya. Kemarin aku cuma di Apato aja makan-makan buka bersama, habis itu ngobrol-ngobrol, udah itu nggak belanja apa-apa padahal. Sekarang udah saatnya pulang. Nah ini udah hijau, saatnya pulang lor. Perjalanannya jauh lor, nggak ada kereta, nggak ada apa lor. Di tempat temen saya itu bener-bener pelosok, ini pelosoknya Jepang. Ini udah kembali ke tempat asal saya ini, daerah saya, kawasan saya ini. Kalau daerah sini tuh deket semua lur. Aku ini alhamdulillah ya lur, deket semua lur. Dari kereta deket, paling deket kereta ya lur, deket bener. Dari terminal juga deket. Wah hujan lagi, hujannya tuh deras. Dari bandara juga dekat semua. Hujan lagi lor, hujan lebat lor, deras nih. Ini pas naiknya sama aku ini dari Unitom ini. Yang lain sini umur di atas 80, 90 masih bisa jalan sendiri lor, kayak gitu. Keren kan lor. Aku juga nggak tahu ini pola makannya apa, kok bisa segitunya. Ini bakalan basah lagi sananya, soalnya aku pakai sana yang kecil ini, payung yang kecil.
masih lampu merah. Nah ini udah hijau. Hujannya lumayan terus lur. Ini hari Senin ya lur. Kemarin saya berangkat itu di part satunya itu kan saya berangkat hari Minggu, harusnya hari Sabtu kan, tapi karena di hutan lur, jadi saya mending berangkat Minggu aja lah, pagi-pagi atau siang-siang itu biar gak gelap banget kan. Nah akhirnya saya berangkat Minggu, nyampe sana sorean, masak-masak, buka bersama, ngobrol-ngobrol. Dan hari Seninnya dia mulai kerja lur, berangkat kerja. Tapi kerjanya enak lur, sana lur, di perusahaannya teman saya itu kerjanya enak. Kayak seakan-akan itu kerja itu orang asing, itu orang Indonesia itu diandalkan, walaupun ya ada yang baru ada apa itu diandalkan. Soalnya orang Jepangnya cuma 2, orang Indonesia 6. Orang Jepangnya paling buat nyopir-nyopir. Nah ini kan enak kan, suasana kayak gini kan lur, walaupun gak ada sepeda, jalan kaki enak kan. Tadi kan hutan semua lur. Ini lumayan juga perjalanannya lur. Ini kalau ketahuan bos jalan kayak gini pas jam-jam kerja, dimarahin mati-matian lur. Makanya ini nanti tak sembunyi-sembunyi. Soalnya sebenarnya ini hak aku libur, masih hak aku. Aku punya hak 8 hari untuk libur. Tapi liburnya itu buat sakit, kalau sakit itu. Kalau sakit nanti libur itu. Tapi kata mandor nggak apa-apa, ambil aja daripada nanti sampai waktu yang ditentukan terus nggak libur-libur, sayang. Jadi kasih jatah libur 8 hari dibayar kok nggak diambil, sayang. Mandornya itu sama orang Indonesia baik kali, sama orang asing bener-bener the best lah intinya mandorku. Cuma bosnya aja ini agak kurang. Biasanya kalau musim panas ini aku jalan-jalannya ke sini lur, kadang ke kota juga. Soalnya kalau musim dingin tuh nggak kuat lur. Walaupun sini nggak ada salju ya, tapi dinginnya itu sampai balung lur. Bersih kali ya lur. Keren sih ini asli. Ini apa, Miyazaki itu bukan apa ya namanya ya, bukan kota yang rame ya lur. Ini Miyazaki itu ibaratnya kota yang seperti apa ya, kayak Tegal lah. Tegal nggak rame banget, nggak sepi banget gitu loh. Intinya kayak Tegal dan sekitarnya tuh. Ini bukan tempat ideal buat untuk apa, bule-bule datang, tapi untuk tinggal, untuk tempat tinggal itu ideal, untuk ketentraman, ketenangan, itu sini tempatnya. Tapi untuk buat liburan itu enggak, ini enggak ada apa-apa. Orang Miyazakinya aja kadang liburannya keluar kota kok, nggak ada apa-apa sini. Ini bukan tempat ideal untuk dikunjungi. Semoga nggak ada bos. Biasanya bos itu nginep di tempat rumah aku itu, kan ada kamarnya, kamar kosong itu dia buat nginep bos. Semoga nggak ada ini. Kalau nggak ada terus serang aja, bilang aja apa-apalah.
kelihatannya nggak, hujannya kecil lur, tapi lumayan lur bikin basah baju. Palingnya kecil, salah beli, kecil kali buat kepala doang. Tas aja basah tas nih, salah beli lur. Ini tempat yang saya biasa beli ya lur, belanja ini trail. Ini lumayan lengkap kalau di sini, harganya juga bersahabat lur. Kalau beli bahan-bahan, tapi lumayan jauh kalau jalan kaki. Kalau jalan kaki lumayan jauh. Tuh, trail. Nah, aku seumur-umur belum masuk sini lor, nggak tahu isinya apa ini supa ini. Selama di sini belum pernah masuk. Nah, ini lor, lumayan gede lor. Rame juga ini, rame terus nih. Jadi supermarket di Jepang itu kalau jam-jam apa namanya, jam 1 jam sebelum tutup itu ada diskon ya lor, ada potongan lor, terutama yang bahan-bahan yang harus dihabiskan gitu loh. Itu harus habis hari itu juga. Jadi gimana caranya, harus entah itu ada potongan, entah itu ada diskon, itu pasti ada lor. Itu kalau di supermarket Jepang. Nah, kalau di Indonesia udah diakalin, entah itu diangetin, entah itu diapain lah. Itu Indonesia. Tapi sini beda lor. Jepang sudah tambah besar lor, tambah gede udah nih. Yang penting buku-bukunya jangan sampai basah lor. Tadi nonton tadi juga, kalau baju kan bisa tak cuci. Ini aja dia cuma ngelindungin jaketnya, itunya, tasnya ini. Sama kayak aku juga lagi ngelindungin tasnya, yang penting jangan basah. Kanannya udah basah sana. Kalinya tumben ada airnya, biasanya nggak ada ini. Air sungai. Sekarang ada banjir. Kakek-kakek lor. Ini entah kenapa kayak kakek nenek itu umurnya kok tua-tua loh. Kayak si neneknya temen saya itu orang Jepang, ya katanya umurnya itu 105. Oh iya, tapi masih bisa jalan walaupun jalannya bungkuk. Yang aku kok salutkan, dia sampai umur segitu loh dalam keadaan sehat. Entah apa itu, jadi resepnya apa nggak tahu. Oh, tambah terus loh. Kalau sekiranya kok mampu untuk ke Jepang lor, mending ke sini lor, nyari modal sebanyak-banyaknya. Nanti kalau udah ketemu modal nih ya, nah terus punya skill, mau jualan mau apa, enak lor. Daripada di Indonesia itu untuk nyari modal susah banget loh kalau bukan dari orang kaya. Kalau orang tuanya nggak kaya itu susah untuk nyari modal. Makanya
Untuk mencari modal mending negara yang gampang ya. Untuk dituju itu cuma Jepang menurutku. Gampang kali, prosesnya juga gampang. Kalau Korea itu ujiannya kan 1 kali 1 tahun. Kalau ini loh bisa kapan aja ujian. Nah, hujan tambah lebut lor, asli lah. Ini harus mampir ini. Kalau gas terus basah ini. Terus diusahain lor. Kalau mau ke Jepang itu ya minimal ya, kalau seandainya mau pengen kerja di restoran, ini contoh restorannya, ya harus bisa apa ya, basicnya gitu loh. Entah itu masak, entah itu apa, itu kita harus bisa. Juga bahasanya juga perlu itu ya, harus pinter lah, kan kita berhadapan sama orang nanti pesennya apa, ngambilnya apa, melayaninya kan bisa-bisa emosi itu. Sedangkan di Jepang pelayanan nomor 1, pelayanan Jepang nomor 1, orang anak lawan. Terus mau pertanian ya minimal ya harus bisa pertanian gitu, atau enggak mau konstruksi ya harus bisa konstruksi walaupun basicnya gitu loh. Jadi ilmu Jepang sama ilmu Indonesia nggak beda jauh lah ilmunya, cuma ada sini kerja pakainya otak, kalau di sini kalau di Indonesia kan kerja pakainya tenaga kan. Ini otak yang berpikir. Indonesia pakainya tenaga semua, harusnya dikerjain pakai alat berat, kerjain pakai manusia. Itu kalau di Indonesia. Kalau di sini kan orang manusia itu katakan kalau seandainya ngeberat banget ya, itu cuma itu masukin ngukur gitu. Tapi kalau berat, sekiranya berat baru pakainya mesin. Yang penting tasnya jangan kehujanan, ini tinggal 1 doang gitu. Restorannya juga kayak gini. Mobil semua kan lur, motor jarang. Karena tidurnya enak ini, habis tidur bangun zuhur kan enak lur. Gimana lur, daripada tadi yang di hutan sama yang di sini lur. Cuma di sini minusnya nggak ada sepeda lur, sama gaji itu doang sih. Sini gajinya hikui sangat rendah sekali nih, sama fasilitasnya juga kurang sini. Fasilitas apa toh yang dikasih bos itu kurang. Kita harus beli ya lur, kita harus beli apa-apa harus beli tuh. Fasilitasnya cuma ya enaknya dapet semuanya sih lur. Itu doang, 1 doang kelebihannya. Wah, hujannya tambah lepot lur, tambah deras asli lah. Kayaknya kudu ngaup lur, orang ngaup ya gas bawis ora bawis minta satu telas. Asli lah, udah orang normal guys, teman. Lur, puasa-puasa kon laku ado lur. Ya aku melaku berarti wis sekitar 1,5 jam burung jaman lur laku. Masih lah temen lur, berapa lur,
pengalaman, soalnya di Jepang kok orang suwe belum tahun tok. Ini harus mesetnya lor kalau mau nyebrang lor. Ini udah tulisannya Omachi kudasai, beri tolong tunggu. Nah ini udah hijau. Nah ini udah hijau, harus nyebrang. Ini aku harus jangan lewat depan kantor, ini bahaya. Soalnya orang perusahaan berangkat. Ini payungnya kecil lur, nih buat tutupin ini tas aja ini. Jaketnya sama sananya udah basah ini. Lur, selagi masih muda perbanyaklah pengalaman. Nanti kalau udah nikah pengalaman itu akan bermanfaat. Bener ada lur, tulis nikah. Caranya sih kayak kue lur. Ini di dalam tas juga sebagian ada titipan nih, titipan. Jadi main sambil ngambil titipan. Berangkat kehujanan, pulang kehujanan lur. Intinya kalau wis janji lur, ini wis janji kayak harus tepati lur. Aku rencana pengen turun tempatmu, walaupun hujan ya wis janji ya harus tepati lah, kecuali emang dalam keadaan darurat, mungkin situ keretanya atau bisnya nggak ada, baru bilang bisnya nggak ada, ketinggalan bis atau apa. Tapi lagi masih bisa ya harus tepatin janji itu. Ini hujannya tambah deras lor, asli lah. Ini aja HP udah kebasah ini. Ininya kita keliling bareng-bareng lor, sambil lihat suasana di kota Miyazaki lor. Jadi yang di rumah, yang di Indonesia itu bisa lihat, yang di sini juga bisa lihat lor. Ini intinya satu, dukung terus channel ke saya. Itu di belakang ini, belakang bangunan ini, itu apartemennya orang Indonesia lor. Orang Indonesia banyak kali nih di depan bangunan ini. Orang Indonesia banyak. Kalau saya kan nginepnya di rumah kan lor, di rumah bos, makanya nggak bebas. Enakan di apa lor, apa-apa bebas. Maksudnya kita kan udah bayar kan ya lur, kita udah bayar masa nggak dibebasin, kan aneh ya lur. Udah bayar nggak dibebasin. Maksudnya kasihan kalau temen main gitu loh, mau nginep, tapi tetap aja aku tak bawa. Yang penting jangan berisik, jangan berisik ya kalau nginep. Nah, samping orang Jepang, belakang orang Jepang, depan juga orang Jepang, udah pada nenek-nenek, sepuh-sepuh. Jadi ya jangan berisik, jangan mengganggu. Pernah lur kejadian, aku pernah nggak video, buat video itu depan rumah. Nah teman saya itu berisik kali nelponnya, telepon masuk berisik kali. Akhirnya orang Jepang keluarkan video, belum selesai buat, akhirnya tak buat aja, diliatin lur. Mau dimarahin mungkin orang asing kan. Nah akhirnya itu aku udahlah, cukup lah daripada nanti lapor ke bos kan, berabe nanti. Oh udahlah. Ini kalau udah nyampe apartemen sendiri udah enak, berbahan udah apa udah enak. Nah di Jepang ini aku nggak tahu ya lur, kenapa kok kalau keluar itu pasti bawanya koper ya. Menurut saya barang
barangnya banyak atau gimana aku nggak tahu ya lur. Ini kalau di kota lur banyak lur kayak gitu lur, bawa koper kan asli. Kalau di kotanya itu kita turun stasiun, jeruk-jeruknya nggak ada yang berani ngambil lor, heran. Kalau pas kita turun stasiun itu banyak kali bawa koper, mungkin senpai barangkali ada yang tahu silahkan komen di bawah alasannya apa sih kok setiap hari kok bawa koper kalau setiap keluar. Oh barangnya banyak atau gimana itu. Seperti biasa saya belok masuk perumahan ya lur. Ini kan pernah saya vlog pas suasana sore hari ya lur, yang minta suasana sore hari coba bang di perumahan Jepang kan sudah saya buatkan kan lur. Nah ini sekarang suasana pagi hari dalam keadaan hujan lur. Ini buat kalian semua lur yang mau nonton, silakan lah. Ini pas suasana hujan. Lumayan jauh lur, kalau jalan kaki lur asli. Ini pegel kali. Memang nggak diperbolehkan sama sepeda, boleh bawa sepeda. Ini perumahannya. Kalau malam kan lampunya mati semua kan lur, makanya lampu otomatis kan kalau ada orang datang nanti nyala sendiri. Tapi kalau itu nggak ada yang datang kan lampunya itu mati sendiri, karena listrik mahal lur. Listrik Jepang mahal lur. Ini kalau nggak puasa enak kali langsung makan. Sini suasananya itu puasa nggak puasa tetap sama aja lur, asli. Di Indonesia kan mau makan kan malu, kalau sini kan tinggal makan. Jepang bebas, nggak boleh puasa, perusahaannya nggak ngizinin. Jas hujan siapa ini? Perusahaannya nggak ngizinin puasa. Kalau di Genba tempat aku ya, aku aja puasanya sembunyi-sembunyi, pura-pura bawa bento aja, padahal nggak dimakan. Pura-pura bawa, nanti pas jam-jam istirahat keluar pura-pura makan, gitu aja. Sebenarnya sebagian ada yang tahu aku nggak makan puasa, tapi aku udah bilang jangan bilang ke bos. Selagi saya kerjanya masih semangat, tolong jangan bilang, soalnya ini bersangkutan sama Tuhan. Tolong hargai kan. Alhamdulillah temen-temennya orang Myanmar dan juga ada orang Jepang juga itu, alhamdulillah ya pengertian. Kemarin lur masih bagus lur, dibuang. Kemarin masih bagus dibuang. Ini hujannya udah lumayan terang lur. Nah ini seperti biasa lur, ini mobil-mobil perusahaan saya ini. Ini perusahaan saya ini. Harus hati-hati nih kalau kawasan sini nih. Jangan sampai anak orang perusahaan tahu jam kerja tapi gak kerja. Oke lur, perjalanan saya sampai di sini terlebih dahulu. Nanti kalau seandainya ada pertanyaan atau mau bang buat ini dong, bang vlog ini dong, makanan ini atau apa,
Silahkan komen di bawah ini, nanti yang banyak terus ngantri ya lur, sabar, ini saya buatkan lur satu persatu lur. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya dalam membuat bersemangat. Terima kasih.